Welcome back to my channel guys. Ya, hari ini gua baru bisa buat video guys. Ya, ini juga nggak lama-lama lah ya guys. Cuma mungkin gua akan bilang untuk newsnya hari ini cukup bad news ya. Kemarin Bitcoin sempat dump. Dumpnya itu dibagi dua guys, ada dua sesi. Sesi pertama ini dump, lalu yang kedua dia tambah parah lagi, tambah ke sini. Nah, seperti itu guys. Nah, mungkin pertanyaannya, damnya kenapa ya? Damnya ini kenapa kok bisa dam sampai seperti ini? Ya, mungkin gua udah riset juga, ada dua pengaruh ya guys. Salah satunya itu terkait Coinbase. Coinbase ini kan dia ada land produknya ya guys, dan ini diincar ya sama SEC ya, di warning juga sama SEC kan, karena lebih terkait SEC ini land produknya ini, eh, land produk dari Coinbase ini dia security-nya menurut SEC ini ya, apa namanya, diberikan warning ya. Intinya SEC ini menarget lah, mulai menarget Coinbase juga ini guys. Nah, itu fact yang pertama ya guys ya. Yang kedua adalah El Salvador ya guys. Kalian tahu sendiri kemarin El Salvador itu mengesahkan legal tender kripto ya, menggunakan kripto ya. Dan ini berita terkait IMF mewarning untuk melawan untuk El Salvador launching kripto tuh udah sebulan yang lalu guys sebenarnya guys. Cuma memang ya kripto itu gitu ya guys ya. Kalau orang bilang tuh buy on FOMO, sell on news ya guys. Jadi ketika hari jadinya kemarin El Salvador ambil apa melegalkan tender Bitcoin itu, legal tendernya, melegalkan Bitcoin, akhirnya langsung didam seperti itu guys. Ya, itu yang namanya buy on FOMO, sell on news ya guys ya, seperti itu. Nah, lalu kalau orang tanya, gua sangkut apa enggak? Gua sangkut apa enggak? Gua sangkut juga guys. Dan gue yakin juga ada whales yang cukup ada yang sangkut juga guys. Jadi karena menurut gue ini institusi ya guys ya, yang ini ya, yang ngedam ya. Eh Salah satunya beritanya ya seperti itu tadi. Lalu kalau terkait dam ini kemarin apa sih reaksi gue seperti itu ya? Mungkin gue akan share reaksi gue ya. Kalau kalian lihat kripto gue udah sisa cuma ZIL.matic. Jadi kemarin itu hanya sisa ZIL.matic. Sebelumnya ada Doge, terus ada Run habis itu gue pindah lagi ke CHZ. Jadi ada Run sama CHZ. Nah, terus ada Riff ya. Nah, seperti itu guys. Nah, Run sama CHZ ini gue sempet untuk lakukan cut loss ya guys ya. Seperti kalian lihat nih ya. CHZ ini cut loss beli di 0,40, gue jual di 0,38. Di tanggal yang sama, tanggal 7 juga, gue cut loss. Jadi ya ini nggak terlalu berdampak lah buat porto gue, CHZ. Lalu juga ada lagi Doge ya. Doge ini juga nggak terlalu berdampak juga buat porto gue ya. Gue beli di 0,3, terus gue beli lagi 0,28, ternyata gue lihat, wah ini sih kayaknya mau dam lagi guys. Nah seperti itu akhirnya gue jual. Nah ini menurut gue juga cut loss yang masih tepat ya. Maksudnya nggak akan berdampak sampai buruk banget ke ke porto gue ya guys. Nah yang gue menurut gue salah adalah gue cut loss riff ya. Cut loss riff. Kenapa gue bilang ini salah? Jadi gue itu kemarin dam pertama gue pikir udah selesai ya guys ya. Habis itu gue sempat masuk nih ya. Kalau kalian lihat gue sempat masuk lagi di 0,26 ya. Ternyata itu damnya berkelanjutan guys. Ada dam lagi. Akhirnya gue sempat cut loss. Dan gue nggak mengira gue cut loss di harga sekian ya. Karena gue pikir masih deket-deket. Dan saat itu adalah toko kripto itu nge-lag banget guys pada saat itu. Dan gue juga dapat berita kalau uh, Indodax exchange sebelah itu juga parah nge-lagnya. Lebih parah dari toko kripto. Malah ngehang. Nggak bisa dilakukan transaksi. Nah ini toko kripto masih bisa lakukan transaksi tapi kayak lemot banget, dan itu gua cancel ulang lagi, dan gua nggak baru tahu ternyata kejualannya cukup jauh. Nah, dan itu gua hitung-hitung kemarin itu sekitar 30% guys, 20 sampai 20-an lah, 20-an hampir ke 30%, dan itu gua cukup menyesal ya karena gua nggak terlalu, sebenarnya nggak panik guys, cuma karena nge-lag terus juga ada itu mungkin dia punya harganya cepet banget gitu kan. Nah gua maunya langsung jual cepet, ternyata seperti itu ya guys ya. Nah lalu apa sih yang harus dilakuin menurut
kayak kondisi seperti itu ya guys ya. Kondisi seperti itu apa yang harus dilakuin guys? Ketika kalian dam ya, ini dam pertama, lalu dam kedua, terus ada sebenarnya di sini kemarin tuh udah mulai ketahan guys. Nah, di sini lalu ada dam ketiga, ada tambahan dam ketiga. Nah, orang-orang itu udah mulai panik guys di sini nih guys. Nah, orang-orang udah mulai pada jual ya kan. Dan gua sebenarnya nggak panik. Gua jual yang memang memang seharusnya gue jual, dalam arti koin-koin yang nggak kuat atau koin-koin yang dalam bentuknya gue tradingkan itu gue jual guys. Lalu koin yang gue beli masih masih nggak di deep, nggak di bawah, masih di atas, gue juga akan jual seperti itu. Seperti Doge yang tadi kalian lihat, CHZ yang gue baru-baru beli juga, itu pasti gue jual guys, seperti itu. Nah, untuk seal dot matic itu gue tidak trade kan ya guys ya, gue pegang dalam waktu yang lama ya guys, bisa sebulan 2 bulan tapi nggak bertahun-tahun juga ya. Nah ini nggak akan gue jual karena duit gue lumayan banyak di 3 koin ini ya guys ya, seperti itu. Nah jadi ketika kalian seperti ini kalian jangan panik guys. Jangan sampai kalian menyesal ketika Bitcoinnya sampai sini, kalian jual di sini, ternyata dia recovery guys. Kalian lihat nih, ini ternyata dia recovery ya kan, akhirnya mentoknya di sini, di Fibo ini, dan akhirnya dia mulai lagi hari ini tapi ada diangkat lagi sama buyer seperti itu guys. Jadi kalian nggak boleh panik guys, kondisi seperti ini kalian harus lihat koin-koin mana aja yang bisa di cut loss, tidak di cut loss seperti itu guys. Dan ketika kalian cut loss berarti kalian menyetujui loss itu guys, menerima loss tersebut. Nah kalau gua 3 koin ini nggak gua cut loss, gua sangkut, betul gua sangkut. Apakah bisa kejemput? Belum tentu, karena bisa jadi ada dam susulan setelah ini. Kita nggak tahu lah ke depannya, apakah ini koreksi wave seperti apa. Nah, itu kita nggak ada yang tahu. Dan ini ya habis itu gue ada beli lagi, ada dan Tomo ya kan. Dan itu cukup resiko seperti itu yang gue bilang ya guys. Ini kalian nggak boleh apa harus dior ya guys. Ini kita masih belum tahu apakah ada dam susulan apa enggak, dan gue memang gue masih ada cukup BUSD dan USDT ya guys dari beberapa yang gue cut loss kemarin. Akhirnya gue cicil untuk Cardano, Tomo dan Theta. Theta ini banyak event di bulan ini. Lalu Tomo juga ada event, dan Tomo ini menurut gue koin yang bagus ya guys. Dan Cardano ya siapa sih yang nggak tahu Cardano, cuma resiko Cardano saat ini sangat tinggi guys. Karena apa? Banyak FUD terutama. Satu, mengenai smart contract yang gagal. Lalu yang kedua juga Cardano itu udah mencapai all time high-nya seperti itu. Cuma di sini gue share ya, pemikiran gue apa sih, kenapa kok gue masuk lagi Cardano? Karena satu, dia pada waktu itu sudah di resistnya guys, di supportnya. Udah di supportnya, akhirnya gue masuk tuh, gue dapat angka 2,3. Ada mungkin beberapa yang bisa dapat 2,1 dolar ya guys. Nah di 2,3 ini, akhirnya gue masuk dengan berpikiran, setelah smart contract kan pasti ada lagi hal yang lain. Mungkin ketika new smart contract dikeluarkan, mungkin akan ada koreksi. Kemungkinan besar itu ada. Tapi menurut gua pasti kedepannya pasti akan ada lagi ketika smart contract itu sudah jadi ya. Kalau memang benar-benar jadi ya. Ketika gagal gua nggak tahu. Kalau apa yang gua nggak pasrah aja deh. Kalau misalkan memang benar-benar gagal ya, fatnya memang benar-benar gagal ya, gua nggak tahu deh seperti apa kedepannya. Tapi kalau smart contractnya benar-benar jadi, pasti akan ada koreksi karena semua itu buy on the dip, sell on the news, ya kan? Nah akhirnya buy on the FOMO, sell on the news. Nah, akhirnya gue berpikir ya udah gue take risk deh, gue masuk Cardano dan gue cicil seperti itu ya guys ya. Nah, apakah ada dam lagi? Kita nggak tahu. Itu yang kedua. Apakah ini correction wave? Kalian bisa lihat correction wave yang berpatokan pada metode Elliott wave. Itu ke channelnya Ko Kelvin ya guys ya, Kevin Shelley. Nah, kalau kalian lihat ya Elliott wave, misalnya kita itu harusnya di 5 ya, di 5 ini. Kalau kita ada correction wave, dia akan koreksinya IBC ya guys ya. Nah, ABC ini mungkin ini sudah bentuk E-nya, nanti bentuk B-nya, nanti ke C-nya, kita nggak ada yang tahu ya kan, apakah ini udah terbentuk collection wave, kita nggak tahu. Cuma menurut gua kita harus wait and see ya guys ya, jangan langsung masuk ya guys. Seperti gua tuh cukup resikonya cukup tinggi.
karena gue juga masih punya USDT, makanya gue berani dan gue nggak full power, gue cicil. Mungkin kalau kalian mau masuk 10% sampai 20% mungkin oke ya guys ya. Ketika nanti ada drop lagi, kalian masuk lagi dan kalian harus lihat ininya ya guys, support yang menahannya ya guys. Nah seperti itu guys. Lalu mungkin kalau orang bilang apa namanya kita mainnya seperti apa sih kalau kayak gini? Kalau gue sih yang penting ketika kayak gini kalian nanti seperti yang tadi gue bilang, kalian jangan panik. Pikirkan mana yang bisa di cut loss, dan itu cut lossnya kalian pikirkan cut loss range kalian tuh berapa, 10%, 7%, 12%, ya kan, yang nggak bisa mengganggu aliran dana kalian guys, seperti itu. Lalu jangan sampai kalian yang tadi gue bilang, kalian jual di sini ternyata recovery, ya kan, terus udah kalian kalian punya uang nih buat serok, ya udah gue masuk lagi di sini, ya kan, kalian itu sama aja buy on the buy di pucuk, jual di dip di bawah gitu guys. Itu kebalik. Harusnya beli di dip, jual di pucuk. Nah, kalau kalian caranya kayak gitu, itu sama aja kalian uh, jual di bawah, beli lagi di atas seperti itu guys. Nah, itu nggak baik ya guys menurut gua guys. Lalu yang kedua, menurut gua juga apa ya? Cari koin-koin yang secara bounce-nya cukup kuat ya guys ya. Ketika kalian ini udah mau serok, kalian serok, cari yang satu koin yang bounce-nya pantulannya cukup kuat ya guys. Kalau gua nggak bisa pilih lagi karena gua udah sangkut tiga tiga koin ini guys. Kalau gua punya banyak koin lagi itu cukup beresiko. Jadi gua cuma punya tiga koin ini yang memang gua long term kan guys ya. Nah seperti itu guys. Mungkin video kali ini singkat aja seperti itu. Lalu mungkin ada yang bertanya, loss berapa? Udah loss berapa ya kan? Ini pertanyaan seperti itu ya guys. Gua jawab, gua loss 7 juta dalam satu malam. Gua loss 7 juta dalam satu malam. 7 juta itu kenapa gua bisa? Jadi 7 juta itu adalah profit yang gua hasilkan dari gua masuk ketika di tanggal 27 ya guys. Gua masuk di tanggal 27. Jadi gua bagi porto gua itu ada yang trading, ada yang spot, ya kan? Yang spot dalam bentuk lama ya, maksudnya hold lama seperti tiga ini. Yang lainnya gua tradingkan. Seperti kemarin gua cukup cuan juga di IOST ya kan 40%, lalu cuan di CHZ 7%, cuan di TFUL 7-8%, dan itu udah cukup menghasilkan. Dan termasuk yang ini ya, akumulasi di Zil.matic cuannya juga mengakumulasi sampai uh, pada hari itu sebelum sebelum terjadinya dam. Dan akhirnya cuan dari tanggal 27 sampai tanggal 7 kemarin, 6 apa 7 ya? Yang damnya ya. 6, tanggal 6 ya, sampai tanggal 6 kemarin, sampai tanggal 5 kemarin dihajar dam tanggal 6 ya. Intinya berarti habis dihajar dalam satu malam. Ya itulah kripto guys. Itu kripto seperti itu ya guys ya. Dan itu yang memang sebenarnya gue tahu ya, memang September itu berdarah biasanya. Secara historis pun nggak bagus September. Itu yang makanya gue rada ragu-ragu masuk di September, tapi setelah gue tapering di mundurin ya gue pikir oh itu oke, berarti good news, gue masih bisa masuk seperti itu guys. Nah, apakah apa selain itu juga itu 7 juta, selain dari itu juga cuan gue itu juga masih kena dampak lagi 1 juta dari modal, bukan modal ya, modal gue ya guys. Sebenarnya gue kan main dari Februari, dan Februari itu gue udah cuan cukup gede ya, hampir 100% lebih, di atas 100% lebih. Jadi yang gue mainkan sekarang adalah cuan gue sebenarnya. Jadi gue pun ketika gue merasa gue terkena loss cukup gede itu, tapi yang loss adalah profit gue, bukan modal gue ya guys. Dan bahkan modal gue pun masih ada tersedia di sini juga, tapi masih gedean cuan gue daripada modal gue seperti itu ya guys. Jadi yang terimpact cukup gede itu di profit gue kemarin 7 juta, dan itu juga salah satu profit yang gue hasilkan di tanggal segitu ya guys ya. Ada impact dikit lah dari, jadi misalkan gue punya tanggal tanggal 27 gue masuk, misalkan 27 itu masuk gue 40 juta ya, sekarang mungkin sisa gue dari hari sini hari ini ya 39 juta. Jadi impactnya cuma 1 juta lah, balik lagi ke saldo-saldo di tanggal 27 26 seperti itu guys. Ya, itu aja video kali ini. Tetap dior,
hati-hati, market sedang terombang-ambing ya guys. Gua rasa September memang berdarah sih guys, seperti itu. Oke, terima kasih. God bless.